Excuse me, sir. You're supporting Indonesia. Ah, where are you from? Francis. France. Yeah. Bonjour. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Where are you from? Indonesia. Asal Indonesia. Sering. Tak maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi quality event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Oh, bro, Okay, so hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically. I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country. oh, bro, I like Indonesia. I like Jakarta. Everyone is so kind to me. FIFA saja sampai heran, seluruh stasiun TV olahraga berebut hak siar timnas Indonesia vs China di kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang menyangkal bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Namun, siapa yang menyangka bahwa laga kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia vs China bisa memancing rebutan hak siar yang begitu heboh, sampai-sampai kabarnya FIFA sendiri dibuat geleng-geleng kepala. Sepak bola bagi masyarakat Indonesia bukan hanya olahraga, tetapi sudah seperti agama kedua. Dukungan untuk timnas selalu luar biasa, tak peduli hasilnya menang atau kalah. Bahkan ketika tim nasional sedang dalam masa transisi atau prestasinya sedang menurun, masyarakat tetap setia mendukung. Ketika jadwal laga kualifikasi Piala Dunia diumumkan dan diketahui bahwa timnas akan menghadapi China, salah satu kekuatan besar Asia, antusiasme langsung meledak. Tidak hanya dari para supporter, tetapi juga dari media televisi, platform streaming, hingga penyiar radio. Semua ingin menyiarkan laga itu secara langsung. Hak siar pertandingan sepak bola, terutama yang melibatkan timnas, selalu menjadi barang panas. Mengapa? Karena angka pemirsa yang sangat besar. Dalam laporan sebelumnya, setiap pertandingan besar timnas Indonesia bisa disaksikan oleh puluhan juta penonton. Angka ini menggiurkan bagi sponsor dan pengiklan. Untuk laga melawan China, antusiasme meningkat karena laga ini krusial, menentukan peluang lolos ke putaran berikutnya. Lawannya kuat, China dikenal punya sejarah sepak bola yang cukup baik di Asia. Ada unsur gengsi nasional, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita bisa bersaing. Begitu FIFA membuka tender hak siar untuk kawasan Indonesia, berbagai stasiun televisi nasional langsung turun gelanggang. Nama-nama besar seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Trans TV, bahkan TVRI dikabarkan masuk dalam daftar peminat. Setiap stasiun punya strategi sendiri. Ada yang menawarkan harga tinggi demi eksklusivitas. Ada yang mencoba pendekatan kolaborasi, misalnya berbagi hak siar untuk menekan biaya. Ada juga yang fokus ke hak siar digital, streaming, mengingat tren anak muda yang semakin jarang menonton TV konvensional. 4. Platform streaming tidak mau kalah. Tak hanya televisi, platform digital seperti video, Vision Plus, Mola TV, hingga TikTok Live pun masuk arena. Mereka sadar bahwa anak muda Indonesia kini lebih suka menonton lewat ponsel ketimbang duduk manis di depan televisi. Laga timnas punya potensi menggenjot jumlah pengguna, meningkatkan engagement, bahkan menarik subscriber baru jika dikemas sebagai konten eksklusif berbayar. Mengamankan hak siar pertandingan bukan hanya soal prestise, tetapi juga soal bisnis. Dengan rating tinggi, stasiun televisi bisa menarik pengiklan besar, dari produk makanan, minuman, kendaraan, hingga aplikasi digital. Diperkirakan nilai iklan yang bisa didapat selama siaran langsung mencapai miliaran rupiah per menit. Tidak heran kalau semua pihak rela bertarung demi mendapatkan hak siar ini. Biasanya, FIFA hanya mengawasi proses tender dan memastikan hak siar di setiap negara berjalan sesuai aturan. Namun, khusus untuk Indonesia,
Kabarnya mereka cukup terkejut melihat betapa besarnya minat media terhadap laga ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa jumlah proposal dari Indonesia lebih banyak dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Harga tawaran hak siar dari Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia. FIFA harus turun tangan langsung untuk menengahi agar tidak terjadi monopoli atau pelanggaran aturan distribusi siaran. Di media sosial, perbincangan soal siapa yang akan siarkan Timnas vs China sudah ramai berminggu-minggu sebelum laga. Netizen menebak-nebak, bahkan ada yang mendesak supaya TVRI, sebagai televisi publik, bisa menyiarkan gratis demi seluruh rakyat. Di sisi lain, ada juga yang mendukung jika hak siar dipegang oleh platform digital, agar bisa ditonton di mana saja tanpa harus duduk di ruang tamu. Namun, kekhawatiran muncul kalau akhirnya siaran hanya tersedia untuk pelanggan berbayar, sehingga sebagian masyarakat tidak bisa menyaksikan. Menurut bocoran terakhir, kabarnya hak siar utama dipegang oleh konsorsium yang melibatkan salah satu stasiun TV besar dan satu platform digital. Mereka akan berbagi tugas, televisi untuk pemirsa umum, platform digital untuk pengguna online. Langkah ini dianggap win-win solution karena jangkauan pemirsa lebih luas. Tidak semua bergantung pada satu media. FIFA pun puas karena distribusi siaran sesuai aturan. Fenomena rebutan hak siar ini menunjukkan betapa besarnya potensi bisnis olahraga di Indonesia. Selain itu, ada beberapa pelajaran penting. Digitalisasi adalah masa depan. Media yang tidak ikut arus digital akan tertinggal. Sepak bola masih jadi raja konten di Indonesia. Perlu regulasi yang jelas supaya siaran olahraga penting bisa diakses semua kalangan. Meski hak siar sudah dipegang pemenang, tantangan masih ada. Pembajakan siaran, masih banyak oknum yang menyiarkan ulang secara ilegal. Kualitas siaran, penonton berharap tayangan berkualitas HD dengan komentar yang profesional. Infrastruktur internet, jika siaran hanya tersedia digital, perlu dipastikan jaringan cukup kuat di seluruh daerah. Laga Timnas Indonesia vs China di kualifikasi Piala Dunia bukan hanya soal 90 menit pertandingan di lapangan. Di baliknya, ada drama besar soal bisnis, media, dan teknologi. FIFA saja sampai heran melihat betapa hebohnya pasar Indonesia dalam urusan hak siar. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa dukungan rakyat Indonesia untuk sepak bola tidak main-main.